warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Alfi, Tentatiu SKD, CPNS, dan Kedinasan. Di video kali ini kita akan belajar tentang penalaran analitis part 1. Jadi nanti ada part 2 dan part 3 ya. Pastikan kamu subscribe biar tahu nanti part berikutnya kapan di-upload dan bisa segera ditonton. Nah, teman-teman, soal tentang penalaran analitis ini akan keluar sekitar 3-4 nomor dari total 35 nomor soal TIU di SKD CPNS dan Kedinasan. Pastikan kamu bisa mengerjakan dengan baik, cepat, dan benar. Oke, seperti biasa, biasakan berdoa sebelum belajar. Nah, ini dia pertanyaan pertama, teman-teman. Ayo kita kerjakan bersama-sama, ya. Dalam sebuah acara undangan pernikahan, terdapat 8 orang tamu yang duduk dalam 2 baris pada kedua sisi meja. Bayangkan dulu ya, ada 8 orang tamu duduk dalam 2 baris. Jadi duduknya dalam 2 baris kayak gini. Misalnya ini 2 baris. Kalau 8 orang tamu, berarti duduknya gini kan. Ada yang di sini, mungkin di sini ya. Atau misalnya nggak mau nih barisnya kayak gini, maunya kayak gini aja. Ya terserah ya. Yang penting 8 orang ini ada di 2 sisi meja ya. Kayak gini ya, adep-adepan. Andi, sekarang kita pakai ilustrasi yang ini aja ya. Andi berada di antara Lala dan Ari dan berhadapan dengan Bejo. Oke, kita tulis. Andi berada di antara Lala dan Ari, kemudian berhadapan dengan Bejo. Berarti Bejonya di sini. Nah, yang berhadapan dengan Bejo itu Andinya ya. Ini kita tandain bahwa dia berhadapan ya. Kemudian ini kita kotakin juga sebagai tanda bahwa Lala, Andi, dan Ari ini harus selalu bersama-sama ya. Karena Andinya harus selalu di antara Lala dan Ari. Akan tetapi Lala dan Ari ini nanti bisa bertukar teman-teman. Soalnya dia tidak disebut ada di kanan atau di kirinya ya. Kemudian Reza berada di sebelah Bejo. Sebelah Bejo mana Reza? Di sini ya. Kalau nggak di sini, berarti di sini. Karena disebutkannya cuma di sebelah aja, nggak disebut lagi kanan atau kiri. Jadi ada 2 kemungkinan, di kanan dan di kiri ya. Sedangkan Ari duduk berhadapan dengan Anto. Ari itu harus berhadapan dengan Anto. Berarti Reza minggir dulu. Di sini harus Anto. Kalau Rezanya tidak di sini, berarti dia positif di sini ya. Ari duduk berhadapan dengan Anto dan di antara Andi dan Eko. Arinya di antara Andi dan Eko. Maka Ekonya di sebelah sini ya teman-teman ya. Kemudian jika Nuri duduk sebelah Anto, mana Anto? Nah, Nurinya di sini ya. Nuri sebelah Anto. Siapa yang berada di antara Reza dan Anto? Siapa? Antara Reza dan Anto ada si Bejo. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu teman-teman. Bisa ya? Kuampang. Pertanyaan berikutnya teman-teman. Nah, baca dulu pertanyaannya deh. Buah mangga jenis apa yang ditanam di sebelah kanan cengkir Indramayu? Yang ditanyain buah mangga jenis apa yang ditanam sebelah kanan cengkir Indramayu. Teman-teman kita pastikan dulu ya, kanan dan kirinya kita itu mana. Jadi misalkan nih, ini ada di sini sama di sini. Yang kiri yang mana? Kiri itu ini ya teman-teman ya. Kiri ini kanan ya. Takutnya beda persepsi, bisa ambiar ini semuanya nanti ya. Oke, sudah sama persepsi kita bahwa di sini kiri, ini kanan. Kita baca soalnya. Seorang petani sedang menanam bibit buah mangga dari berbagai jenis, yaitu mana lagi bla 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 bla. Nah, banyak nih. Ada berapa ini? Coba kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 serius? 1, 2, 3, 4. Oh, cengkir Indramayu ini 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 jenis mangga ya teman-teman ya. 4 bibit mangga ditanam di samping kiri dan sisanya di samping kanan. Oh, jadi kayak gini ya. Jadi ini sisi kiri, ini di sisi kanan ya. Di sini ada 4, di sini juga ada 4 ya.
Bibit mangga apukat ditanam di samping kanan mana lagi? Jadi kalau misalnya apukatnya di sini, ini kok nge-lag ya? Wait, mengapa dia nge-lag? Bibit kanan, bibit mangga apukat ditanam di samping kanan mana lagi? Jadi mana laginya di sini ya teman-teman ya. Mana lagi? Karena apukat itu ada di sebelah kanannya si mana lagi. Kita tarik garis menandakan bahwa dia selalu sejajar, nggak boleh dipindah-pindah. Kalaupun berpindah harus bersama-sama, pokoknya mereka sejajar gitu ya. Bibit mangga gedong gincu ditanam di antara mangga madu dan arum manis. Nah, ini nggak tahu ya, dia itu ada di sebelah mana nih gedong gincu. Gedong gincu itu pokoknya ditanam di antara mangga madu dan arum manis. Kita misalkan aja di sini ya, gedong gincu. Saya taruh di sini ya, misal ya. Misal, gedong gincu, gincu itu ditanam di antara mangga madu dan arum manis ya. Arum manis. Jelek amat tulisan gua. Ya gitulah, gak apa-apa ya. Nah, ini teman-teman kalau dibilang di antara seperti tadi ya yang duduk itu, ini kita kotakin menandakan bahwa mereka selalu bersama. Akan tetapi si madu sama arum manis ini bisa bertukar ya teman-teman ya. Karena dia tidak disebut siapa yang di atas dan di bawah ya. Jadi nanti bisa bertukar, pokoknya dia selalu mengapit ya. Bibit mangga lalu jiwo ditanam di sebelah kiri arum manis. Nah, arum manisnya di sini. Berarti lalu jiwonya ada di sini. Karena dia katanya ada di sebelah kirinya si arum manis ya. Nah, gini ya. Garis dulu. Bibit mangga cengkir Indramayu ditanam di antara golek dan lalu jiwo. Ini lalu jiwo. Nah, cengkir Indramayu itu ditanam di antara golek dan lalu jiwo. Berarti goleknya di sini ya. Golek. Cengkir Indramayu ditanam di antara golek dan lalu jiwo. Buah mangga jenis apa yang ditanam di sebelah kanan cengkir Indramayu? Ini cengkir Indramayu, siapa yang di kanannya? Yang di kanannya adalah gedong gincu. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya teman-teman ya. Gampang. Ke soal berikutnya teman-teman. Kita baca uraiannya. Dalam sebuah acara makan malam, Lita dan 7 orang kawannya duduk mengelilingi meja bundar. Kalau Lita sama 7 orang, berarti total ada berapa? Ada 8 orang ya. Duduk mengelilingi meja bundar. Nah, soal tentang meja bundar ini pasti keluar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa, mejaku kok nggak bundar? Mejaku melepot-melepot, gak apa lah ya. Tapi ini pasti keluar teman-teman ya, jadi harus bisa. Kalau dibilang 8 orang, kita coba ya gambarkan duduknya itu begini ya. Kalau 8 orang itu pasti, kan jumlahnya genep tuh. Jadi pasti nanti adep-adepan ya. Si 8 orang ini sama ini adep-adepan, ini sama ini sama ini sama ini. Gitu ya. Lita duduk tepat berhadapan dengan Vicky. Bebas taruh mana? Kita coba dulu di sini ya. Lita itu adep-adepan sama Vicky, teman-teman. Nah, Vicky-nya kita taruh sini ya. Kita tarik garis menandakan bahwa dia hadap-hadapan. Kemudian Nono berhadapan dengan Rika yang diapit oleh Desi dan Lita. Nono itu berhadapan dengan Rika. Si Rikanya diapit oleh Desi dan Lita. Lita di sini kan? Berarti kalau Rikanya di sini, supaya ini sesuai, dia diapit sama Desi, maka Desinya di sini. Rikanya diapit sama Desi dan Lita, Nono berhadapan dengan Rika yang diapit oleh Desi dan Lita. Berarti Nononya di mana? Nononya di sini ya. Nononya berhadapan dengan Rika. Kemudian Irma dan Mida duduk bersebelahan. Irma dan Mida duduk bersebelahan. Nah, ini kan udah full nih. Kemungkinan berarti di sini ya. Karena biar sebelahan harus ada 2 kursi, Irma dan Mida. Kalau dibilang sebelahan, bisa jadi Irma yang di sini atau Mida yang di sini. Kalau Midanya di sini, bisa jadi Irmanya di sini. Karena tidak disebut ya siapa yang di mana, pokoknya sebelahan aja gitu ya. Kemudian Nono duduk di antara Vicky dan Mida.
Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Nah, berarti kalau Mida yang di sini, otomatis Irma nggak di sini. Ini Irmanya di sini, jadi Midanya nggak di sini, gitu ya. Kemudian Sita duduk berhadapan dengan Irma. Mana Irma? Irma di sini. Maka Sitanya ada di sini ya. Kemudian makanan ditawarkan secara bergiliran dari tangan ke tangan. Dari tangan siapakah Sita akan menerima makanan? Jadi makanannya dioper-oper nih dari tangan ke tangan. Kalau Sita menerima makanan dari tangan ke tangan, dapatnya kira-kira dari siapa? Kalau nggak dari Desi ya dari Vicky ya. Jawabannya adalah yang mana? Desi atau Vicky? Jawabannya adalah yang becak. Gitu ya teman-teman ya. Bisa kan? Gampang. Pertanyaan keempat, teman-teman. Lihat ya. Sekelompok remaja yang terdiri dari atas A, B, C, D, E, F. Berapa orang tuh? 6 orang. 6 orang ya. Sedang bersiap-siap untuk bersepeda bersama. Mereka baris dengan urutan sebagai berikut. Urutan bersama ya. Coba kalau urutan bersama 6 orang itu misalkan begini ya garisnya ya, urutannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti di sini ya. Kita urutkan sekarang. Mereka baris dengan urutan sebagai berikut. F tidak berdampingan dengan D atau E. Jadi F itu nggak berdampingan dengan D atau E. Jadi di sini samping kanan kirinya F itu ada orang, tapi nggak boleh E, nggak boleh D. Ya. Kemudian C ada di dekat E. F ada di dekat B. Nah, misalkan ya, misalkan F itu ada di dekat B, B-nya di sini ya. F ada di dekat B dan B ada di sebelah C. Kayak gini ya. Nah, F ada di dekat B, B ada di sebelah C. Kemudian ada keterangan C ada di dekat E. Berarti CE-nya di sini. Ya. Coba dicek lagi. F tidak berdampingan dengan D atau E. Benar ya? Nggak ada D, nggak ada E di sini. Kemudian C dekat dengan E. C dekat dengan E. F ada di dekat B. F ada di dekat B. Dan B ada di sebelah C. B di sebelah C. Sudah sesuai ya. D tidak ingin setelah A dan A bersebelahan dengan F. A-nya sebelahan sama F. Kalau dibilang D tidak ingin setelah A, maksudnya berarti misalkan mereka mau jalannya ke arah sana. D-nya itu harus di depannya A. Kalau A-nya di sini, D-nya di mana kira-kira? Supaya D-nya di depannya A. Nggak boleh kita selipin D-nya di sini ya teman-teman ya. Karena D-nya itu tidak boleh di sebelahnya F. Kemudian C dan E ini selalu bersama-sama. C ada di dekat E, jadi nggak boleh nempel di tengah-tengah ya. Jadi D-nya otomatis harus di sini. Karena di sini tidak boleh E, tidak boleh D, atau sebaliknya tidak boleh D, tidak boleh E. Dan C harus selalu dekat dengan E, kemudian B juga harus dekat dengan C. Ya. B ada sebelah C. Jadi D-nya ada di depan sini kalau mereka ada hadapnya ke sana, mau ke sana. Siapakah berada yang di urutan, oh ya ini ada, belum terakhir ya. Dan E berada di urutan terakhir. Nah, kebalik ya teman-teman ya. Berarti E-nya ini kan katanya terakhir. Nah, kita pindahin D-nya ke sana. Berarti mereka arah bergeraknya ke sana. Karena sekali lagi, D-nya itu tidak mau setelah A. Kalau arahnya ke sana, D-nya harus di depannya A. Jadi ini kemungkinan D di sini dicoret ya. Dan arah bergeraknya ke sana. Siapakah yang berada di urutan kedua? Siapa teman-teman? Ini kalau arah ke sana, D-nya nomor 1. Yang nomor 2 adalah si A. Nah, gitu ya teman-teman ya cara kerjainnya. Gimana teman-teman? Bisa kan? Gampang. Dan ini adalah soal kelima. Silakan teman-teman coba kerjain. Kalau sudah nemu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Nah, biasakan teman-teman berdoa setelah belajar dengan contoh doa sebagai berikut. Jadi teman-teman mau belajarnya sebentar ataupun lama, iseng ataupun niat banget, tetap harus biasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Thank you yang sudah nonton videoku kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen.
Tonton terus videoku, semoga kalian mendapatkan manfaat dan bisa lolos CPNS tahun ini di formasi yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin.